Di pinggir jalan ya itu ya Bang ya. Pertanyaan tentang apakah tentara Romawi masuk surga dan neraka ya sesuai tema ya. Oh, ya itu Ya. kalaunya pertanyaan dari saya pasti itu. Tentara Romawi Oh ya. masuk surga atau masuk neraka? Ada Lah, juga yang masuk surga dan pelanggaran. juga ada yang masuk neraka. Ada masuk surga, ada masuk neraka. Kok Ya. bisa Bang? Iya, karena seperti di kitab di mana ya? Bentar ya. Di Bentar ya, aku cari dulu ya. Ah, dia cari dulu teman-teman. Ya ya, ya. Bentar ya, pergi. Cornelius putra Perwira sampai ke surga. Ini kisah para rasul 27 ya. Itu yang masuk surga. Sabar Rasul. Karena dia, Sabar Rasul ya 27. ya, ya ya. Yang mengatakan dia perwira 100 orang takut akan Allah memberi sedekah. Itu tentara Romawi loh. Paulus berlayar ke Roma di nomor berapa? Iya, tapi ayatnya kan berkatakan seperti itu. Di ayat berapa? 27 27. Ya, pasalnya Perwira 27, Romawi kisah yang para berbuat Rasul baik. 27. Ya. Ya, Terus di nomor berapa? Di pasal 27 tuh. tentara Romawi 27. Tar tar ya. Ah, Bagaimana? Tunggu. tentara Halo? Romawi ini dia berjasa sebenarnya. Iya, iya, iya. Iya, berjasa sebenarnya teman-temannya Iya, membantu Kristen untuk menebus dosa gitu. Ah, makanya kan begini, abang kan nanya apakah ada pertanyaannya situ, apakah ada yang masuk surga. Ya udah, memang yang masuk surga itulah, karena dia memang berjasa. nah, masuk surga tentara Romawi. Iya, salah satu dari situ. Oh, berarti membunuh kerjaannya membunuh masuk surga Ada dong. sebagian, ada yang sebagian, ada yang sebagian yang mengakui bahwa Kristus itu nyata, berarti yang masuk. Tapi ada juga kan, ini kan berbicara keseluruhan dari tentara Romawi loh. Tentara Romawi ini kan bukan satu anggota, banyak ribuan gitu. Ya iya bang. Tapi ada Kalau yang sebagian seperti yang itu yang Anda katakan, mengakui, ada sebagian yang mengakui bila mana Kristus itu adalah anak Allah gitu. bang, kalaunya tentara Romawi masuk surga, berarti ya Kristen membenarkan pembunuhan berarti. Padahal di hukum Taurat jangan membunuh gitu. Kok bisa orang yang membunuh Ini, malah masuk surga? Macam mana tuh? jadi Ah, keseluruhan dari tentara Romawi pada saat itu, semua tentara Romawi kesimpulannya masuk neraka ya. Berarti yang melakukan waktu pada saat penyiksaan Kristus itu semuanya dan semuanya ya. semuanya masuk Ya, neraka. ya. Kalau masuk neraka bang berarti sia-sia pula Yesus nebus dosa mati di tiang salib. Buat apa dia mati di tiang salib? Karena apa? Masalah gini. Tentara Romawi tidak ditebus dosanya. Ah, makanya saya tadi kan saya jawab deh. Ada yang masuk surga dan juga ada yang tidak masuk surga. Begitu kalau Nah, untuk berbicara soal penebusan itu, abang siapa kan ngomong begitu kalau seandainya waktu penebusan itu, berarti kalau seandainya si tentara Romawinya itu masuk neraka, berarti tidak ditebus ya. Abang kan ngomong gitu. kalau tentara Ya, Romawinya masuk neraka, berarti Yesus mati di tiang salib sia-sia dong. Bukan buat penebusan dosa dong. penebusan Karena ya, dosa penebusan tentara Romawi tidak keseluruhan ditebus, masuk orang yang neraka percaya dia. loh.
Begini, penebusan dosa itu berlaku hanya buat orang percaya, tapi tidak berlaku untuk bagi yang tidak percaya. Begitu. Coba, Gimana? penebusan dosa itu memang ada, tapi berlaku buat Hmm. orang yang percaya. Tapi kalau yang tidak percaya, ya udah tidak ada penebusan dosa buat dia. Contohnya para tentara Romawi ini, gitu. Oh, berarti Ada orang-orang penebusan dia. orang-orang sebelum Yesus seperti seperti para nabi terdahulu berarti masuk neraka juga dong. Karena nggak Enggak, ditebus dia Yesus. begini. Begini, ibaratnya Ah, gini bang. Ngapain kan perlu ditebus para nabi-nabi sebelum Yesus? Kan mereka sudah kudus. ya. Karena Yang kan Yesus datang, sebelum Yesus begini, Yesus sebelum datang Yesus itu, datang, begini bang, Yesus datang sebelum Yesus itu, datang, Bang. ah, ya ya terus, Gini, sebelum Yesus ya, ya. datang kan tidak ada yang percaya dengan Yesus. Ah, begini, Yesus datang itu ke bumi kan, ke Ah, dunia itu kan, untuk menyelamatkan yang berdosa ke contohnya begini, mau diajak ke jalan yang benar, bukan begini. Yesus datang itu bukan, contoh ya, saya sama abang begitu. Saya contoh ya bang, saya begini. Saya datang itu bukan ngajak abang, maksudnya contoh, abang di jalan yang benar. Ngapain saya datang ngajak abang ke jalan benar yang lagi? Gitu. Saya datang itu ngajak orang yang tidak ada di jalan benar, gitu. Jadi kembali lagi seperti abang ngomong, berarti pada saat nabi-nabi yang lalu itu tidak ada penebusan. Ya jelas tidak ada penebusan bang, karena ngapain Yesus ngajak mereka, tapi kenapa Yesus tidak ada penebusan untuk mereka? Karena ngapain, ah, karena mereka memang sudah ada Allah, begitu. berarti orang-orang sebelum Yesus disalib yang tidak percaya Yesus masuk neraka semua berarti dong, Bang. Ya kesimpulannya kan Ayo, gitu. Yang kakeknya nggak percaya Yesus Yesus, pada saat kakeknya itu, pada saat Yesus, semuanya masuk neraka berarti. Ah, terus neneknya gini, Yesus masuk gini. neraka semua berarti karena dia tidak percaya dengan Yesus. Kalau tidak percaya dengan Yesus, tidak ditebus kata Anda. Kan gitu. Makanya tentara Romawi masuk neraka. Dia tidak ditebus karena tidak percaya dengan Coba Yesus. abang tadi, Berarti coba orang-orang yang coba. tidak ketemu Yesus, yang tidak percaya dengan Yesus, Kakaknya yang Yesus belum ya. mengenal ajaran Yesus, berarti masuk Iya, neraka semua orang-orang terdahulu itu. iyalah. Ini maksudnya gini bang, inti dari semuanya kan Yesus datang memang untuk penebusan dosa, tapi ada pengecualiannya Hmm. jika setiap orang yang percaya kepadanya, begitu. Tapi Ada kalau pengecualian. seandainya tidak percaya kepada ajarannya, ya udah biar tinggalkan aja, gitu. Keselamatan kan ditanggung masing-masing bang, gitu. Lah, loh, lalu Seperti kayak abang, gimana, Bang? Ustadz, bagaimana? Lalu kayak gimana? Orang-orang yang sebelum Yesus datang kayak gimana? Dia kan belum Orang mengenal yang, ajaran Yesus, belum percaya dengan ah, Yesus. ya, Gimana orang-orang sebelum Yesus datang? Masuk neraka semua dong. enggak, gimana ya? Jelasannya ya bang. Ma- Ah, kan bingung, Contohnya, Bang. gini, Oh, oh. orang-orang yang sebelum mengenal Yesus ya, Coba pikir. buat saya, eh, contohnya kayak siapa bang ya? Contohnya kayak kakeknya Yesus, neneknya Yesus. Tuh, yang sudah wafat duluan mereka tidak ketemu Yesus, Ah, belum tahu tapi ajaran mereka Yesus. percaya sama Mereka Tuhan, tidak Bang. mereka mereka tidak mempercayai Yesus karena Yesus belum ada. Gitu ya. Tapi mereka kan Ah, gini, lebih percaya gitu, lebih percaya kedatangan anaknya Tuhan gitu, yaitu Yesus gitu. ya iya Itu sih. kakeknya aja kan belum tahu ya. Ya ajaran Yesus kakeknya pun belum tahu gitu. Kakeknya Yesus pun belum tahu dengan ajaran Itulah, Yesus. itulah Makanya gini. kakeknya nggak bisa percaya dengan ajaran Yesus. Lalu gimana? Kalaunya dosa yang tidak ditebus, yang tidak percaya dengan Yesus, dosanya tidak ditebus, berarti kakek neneknya Yesus masuk neraka dong semuanya. Bisa tanya balik ya, Bang.
Boleh nanti abang bertanya balik nggak Ya, apa-apa, ya, ya, tapi ya. kita kaji dulu gitu. Menurut abang, ya, ya, menurut abang ajarannya Yesus itu seperti apa? Apakah untuk kepribadinya atau ke Tuhannya? Gitu. Sebelum abang ngomong kayak gitu, makanya saya nanya dulu, apakah ajaran Yesus itu seperti apa? Begitu. Coba contohkan. Gitu. Apa kepribadinya atau ke Tuhannya? Hmm. Maksudnya ke pribadi ke Tuhan itu gimana bang? Kalau ajaran Yesus itu jelas di kitab Anda Ajarannya, bang. ya, ajarannya teh maksudnya. Iya, pertanyaan saya kan enak didengar gitu. Ajarannya itu bagaimana? Apakah ajarannya mengarah ke pribadinya Allah atau ke pribadinya sendiri? Jadi Yesus Gitu. dengan Allah itu beda. Yesus dengan Allah itu beda bang. Beda. Ya, Kalau Yesus mengajarkan Tuhannya itu ya Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak ya, akan dapat ah, mendengar suaranya berarti gini, dan gini, gini, kamu gini. tidak akan dapat melihat rupanya. Nggak akan kelihatan Ya, rupanya. terus. Gitu. Ya, ya, terus. Nah, jadi Yesus dengan Tuhannya itu beda gitu. Udah jelas. Yesus menyuruh menyembah Allah. Di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah kata Yesus. Ya, ya, benar, benar, benar. Ya, ya, benar. Bapak Nah, sama Allah beda ya? bukan sembah diri dia. Bukan sembah diri Bapak sama dia. Allah beda ya? Ayah Yesus dengan Allah beda. Bapak itu gimana? Kalau Bapak itu kan gelar. Gelar Bapak. Gitu ya. Jadi Bapak dengan Yesus itu beda. Gelar Bapak. Ntar ya. Hmm. Jadi bahan pelajaran. Coba abang gini. Ya bang. Anda kan sambil mencatat tuh. Ya. Coba nih saya Ya, ya. bukakan Matius 11 nomor 25. Bagaimana Biar bagaimana? Anda tahu. Matius. Matius 11 Matius 11 nomor 25. Nih bang. Matius 11. Ajakan juru selamat. Ntar ya. Sabar ya. Hmm. Apa yang diajarkan Yesus kayak gini bang? Nah, ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Berkatalah Yesus kepada Aku bersyukur kepadamu kepadamu Bapa, Tuhan Tuhan langit dan bumi. langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi di sini Yesus mempunyai Tuhan. Siapa? Yaitu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Gitu. Kenapa dia mempunyai Tuhan? Karena memang dia hamba Tuhan, Bang. Nih, coba. Nih saya bukakan aja kitab Anda semuanya. Ya, ya, Gak nggak apa-apa. apa-apa. Ya, ya, ya. Kita Ya, nggak nih, apa-apa, nggak apa-apa. nih. Karena dia itu hamba Tuhan. Makanya dia punya Tuhan. Nih, Matius 12 nomor 15 tuh. Hamba Tuhan. Matius 12 nomor 15, Yesus itu hamba Tuhan. Bahkan Paulus pun menegaskan, Paulus pun menegaskan nih Bang, dalam suratnya Kisah Para Rasul. Nih, Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan. Makanya Yesus itu hamba Tuhan. Dan umat Islam pun juga meyakini seperti itu. Gitu. Makanya kata Yesus kayak gini nih. Nih,
Yohanes 17. Pengajaran Yesus tuh kayak gini, Bang. 17 nomor 3. Nih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa kata Yesus, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah dengan Yesus beda. Ini Tuhan dengan utusannya. Gitu. Ya memang kalau menurut pengetahuan saya Yesus sama Allah itu beda loh. Beda memang. Jadi Iya. Yesus itu memang dia mempunyai Tuhan gitu loh, Bang. Ya. Nah, jadi apa ajarannya? Sembahlah Allah, kata Yesus, sembahlah Allah. Terus Yesus juga tidak ada, Bang, mengajarkan Trinitas. Tritunggal tuh nggak ada Yesus ngajarin. Ya makanya balik lagi kan segala ajaran Kristus gitu dari awal yang mengikuti ajaran Kristus itu berarti kesimpulannya ajaran Kristus itu ke Allah loh, ke Bapa gitu, ke Allah lah bahasa aja abang kan ke Allah ya. Ya udah kalau saya begini kesimpulannya, kalau pada saat hari penebusan siapa yang percaya ke ajaran Yesus kepada Allah berarti akan hidup begitu, akan naik ke Nah, surga. itu ada ayatnya. Ada ayatnya di kitab Anda. Ada ayatnya Ya, di coba. kitab Anda, Bang. Nih, saya bukakan ya. Catat. Coba bisa Matius dilihatkan nggak? 7. Ya, Ya. enggak. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Tidak apa-apa Nih, kan sharing kita kata ini. Yesus. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya malah senang kalau abangnya mau catat gitu, biar dipelajari. Nih, Matius 7 dari ayat 21 ya kita baca. Oke? Saya gedein dikit. Nih, Matius 7 nomor 21. Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, dari kalimat ini aja, Bang, ya, ada nggak kehendak Bapa di sorga itu agar kita menyembah dan menuhankan Yesus? Tidak sih. Nggak Kepada pernah Bapa sih. ada, Bang. Kebanyakan kepada Bapa itu. Iya, artinya yang menyembah Yesus itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Bila tidak sesuai dengan kehendak Bapa, maka dia tidak akan masuk surga, kata Yesus. Bapa. Atau Tar ya Bapak. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga, kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya berarti merujuk ke pada yang lain. Bapa di sorga kan nggak pernah menyuruh kita untuk menyembah dan menuhankan Yesus, nggak pernah. Ya, benar. Nah, gitu. Baik, kita lanjut nih, Bang. Ya, lanjut lagi. Pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini ada di hari akhir nanti, Bang. Yang menyeru Yesus itu, yang memanggil Yesus itu Tuhan. Menurut Anda yang memanggil Yesus Tuhan ini agamanya apa? Kristen Dan Katolik, baik. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Maka Yesus menjawab kayak gini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kata Yesus, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang yang menuhankan Yesus, yang memanggil dia Tuhan, yang menyembah Yesus, itu akan diusir oleh Yesus, Bang.
Salah. Gitu ya. Iya. Anda bisa buka sendiri mau lewat HP Anda atau lewat kitab Anda boleh. Yang penting dicatat gitu. Dicatat gitu ininya yang saya sampaikan Matius 7 nomor 21 sampai 23. Jadi orang yang menuhankan dan menyembah Yesus itu maka akan diusir oleh Yesus di hari terakhir nanti. Karena dia tidak pernah meminta untuk disembah. Dan tidak pernah dia itu mengaku dirinya adalah Tuhan. Nggak pernah. Itu. Itu. Kalau saya Bang ya, Iya, ya. kalau saya di Islam, ya di Islam juga saya meyakini Yesus. Meyakini Yesus saya. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Ajaran dia itu benar memang. Benar gitu. Untuk menyuruh menyembah Tuhan semesta alam. Tuhan langit dan bumi. Mengesahkan Iya. Tuhan. Makanya kan kata dia di dalam Markus 12 tuh. Hukum terutama kata Yesus. Dengarlah hai Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kan kayak gitu. Nggak ada. Hai Bani Israel. Tuhan Allah kita. 3 dalam 1. Nggak ada. Dia mengatakan Tuhan itu Esa. Tidak dapat dilihat dengan mata gitu. Nah makanya Bang. Kalau kami mengenal Yesus itu di dalam Islam. Kami menyebutnya dengan Nabi Isa alaihi salam. Gitu. Maka terekam juga. Hari terakhir tadi. Yang di Matius 7 tadi. Di dalam Al-Quran kami ada. Ada Bang. Kayak gitu. Dalam Al-Quran kami nanti Yesus atau Nabi Isa itu di hari terakhir akan dihadapkan kepada para penyembahnya yang menyebut dia Tuhan gitu. Dan Allah langsung tanya. Nih saya kasih ayatnya kalau di Al-Quran saya. Coba, Nih, coba. bentar ya Bang ya. Ya, ya. Ya, coba. Bentar, saya bukakan. Kita belajar bersama aja gitu. Nih, Gak apa-apa lah. nih. Nih nanti Anda bisa buka di Al-Maidah nih Bang. Ya, Al-Maidah ayat 116 gitu. Ini saya bacakan Arabnya dulu baru terjemahnya ya Bang ya. Karena Al-Quran saya berbahasa Arab. Dia ada terjemahannya di bawah nanti. Oke. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Nih, terjemahnya gini, Bang. Waktu Nabi Isa di hari kiamat atau Yesus itu di hari kiamat nanti dihadapkan kepada para penyembahnya. Langsung ditanya Allah. Ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, wahai Yesus putra Maria, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah." Atau langsung ditanya, langsung diambil kesaksian Yesus nanti di hadapan para penyembahnya. Gitu. Maka Yesus atau Nabi Isa menjawab apa? Maha suci engkau, tidak dapat bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya, kata Yesus. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Lanjut nih Bang ayatnya. Padahal kata Yesus dia memerintahkan apa? Nih, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Nih Bang, perintahnya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka
kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yesus? Yaitu Lukas 4 nomor 8 tadi. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh, Lukas 4 nomor 8 tadi, sembahlah Allah, kata Yesus. Itu yang dia sampaikan, bukan menyembah dirinya. Gitu. Makanya di dalam kitab Anda, nih, coba Ya. ada juga kosakatanya kayak gini, Bang. Yohanes 20 nomor 17. Yohanes 20. Nih. Nomor 17. Ya, entah. Nih, kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang, kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sama kan dengan di Al-Quran tadi nih. Aku tidak pernah memerintahkan untuk apa? Untuk menyembah diriku, kecuali kepada Allah. Alah. Kan kayak gitu. Berarti Sesungguhnya kesimpulannya nih kalau kata Hah? gimana? Kesimpulannya menurut Abang Tuhan itu apa tuh? Jadi kesimpulannya para nabi, Ya. ajaran Yesus yang asli, ajaran para nabi itu sama Mengajak dengan ke ajaran Allah, Islam, ajaran ke Allah mengesahkan Tuhan, mengajak ke Tuhan semesta alam semua. Saya ngerti. Makanya Ya, kan kata Al-Quran saya wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. gitu ya. Iya, wa Ini ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Maka dari itu, Bang, sayangi umur, kata saya. Kalau kita mati, kita nggak bisa kembali. Jangan sampai salah sembah gitu. Gitu. Kita nggak dua kali di dunia ini. Kalau kita salah sembah, celaka kita nanti pasti. Nah, kayak gitu. berjalan kepada saudara-saudara dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku yang pergi ke Bapakku. Ya. Pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Makanya di Al-Quran apa? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Tuh. Betul juga sih. Makanya ajaran para nabi itu sama, Bang. Sama. Cuma kami dalam Islam mengetahui bahwa Yesus atau Nabi Isa itu diutus hanya untuk suku Israel dia. Bukan untuk seluruh manusia. Ada nats pendukungnya ya? Untuk khusus Ada nanti Matius 15 nomor 24. Nih. Nih Bang. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuh. Matius 15:24. 15:24. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, perempuan Kanaan. Ya, saya. Nah, terus nih pesan Yesus juga, Bang, sama murid-muridnya. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Apa kata Yesus pesannya kepada muridnya? Nih, janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus melarang ajarannya itu diajarkan keluar Bani Israel. Gitu.
Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke Matius 10 itu ya. Ya, 10, 5 sampai 6. Ke Samaria aja yang sebelahan kagak boleh, apalagi sampai Indonesia. Ah gitu, Yesus melarang ajarannya, dia diajarkan diajarkan keluar Bani Israel. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain masuk dalam kota Samaria. Ya udah, kasih Hmm. ya. Nah itu, makanya ini Anda pikir ini apakah ada di Al-Quran? Ada bang, di Al-Quran kami juga ngerekam ini. Nih, bentar saya bukakan ayatnya. Ya. Bentar iklannya, bentar. Ada iklan, sabar. Sabar ya teman-teman. Aduh, iklannya lama kali. Nih bang. Di dalam Quran Surah Ali Imran, ayat 49. Nih bang. Tuh. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel. Nabi Isa itu, Yesus itu, aku telah datang kepadamu sebuah tanda mukjizat sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu. Ya, tuh dia sebagai rasul utusan kepada Bani Israel, sama dengan kitab Anda tadi gitu. Dikonfirmasi. Jadi Bang, sebenarnya Islam itu bukanlah ajaran yang baru. Islam itu ajaran lama dari para nabi gitu. Yaitu mengesahkan Tuhan. Makanya kan Nabi Musa mengatakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Yesus pula berkata dalam Markus 12 nomor 29, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa," kata Yesus. Nah, terus Nabi Muhammad juga menyampaikan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Tuhan itu esa, kata Nabi Muhammad. Semua sama ajarannya. Islam ini bukan ajaran yang baru, bukan. Memang ajaran para nabi terdahulu gitu. Jadi paham-paham yang kayak Tritunggal bang ya, paham-paham kayak Tritunggal, terus juga yang menyuruh menyembah Yesus, itu sangat melenceng jauh dari ajaran Yesus. Jauh. Yesus Ya udah. Yesus ya Yesus dia bersunat, maka di Islam juga sunat. Yesus tidak pernah makan babi. Islam pun haram bang makan babi gitu. Haram makan babi. Yesus puasa, kami pun juga puasa sama. Oh, Yesus itu sujud dia. Sujud di Taman Getsemani. Coba lihat umat Islam. Sujud juga kan dia tuh. Sujud. Sujud juga umat Islam. Kayak sholat tuh. Gitu. Ya udah, makasih ya Bang informasinya. Uh, Sharing satu lagi bang. Ya. Satu lagi bang. Anda percaya nggak? Praktek sholat tuh ada di kitab Anda. Di Kristen. Enggak sih. Saya bukakan ya. Nehemia 8 nomor 6. Catat. Nehemia ya. Bagaimana guna? Nehemia 8 nomor 6. Ya udah, bukakan aja ya. Nih. Lalu Ezra memuji Tuhan. Kalimatnya kayak gini. Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Tuh.
Memuji Tuhan, memuji Tuhan. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar ini bang ya, kalau dalam bahasa Arab Allah yang maha besar Allahu Akbar gitu. Iya ya. Bahasa Arabnya Allahu Akbar. Makanya saya bilang di ajaran para nabi di kitab Anda, para nabi itu mengajarkan sholat. Makanya kayak Ezra tadi, kata Ezra angkat tangan memuji Allah, Allahu Akbar, kayak gitu. Ambil angkat tangan, di belakang makmumnya menyebutkan amin amin. Makanya kan berlutut dan sujud sama kayak orang sholat. Makanya bang, Yesus juga sujud kan di Taman Getsemani, dia sujud proskoneo bahasa Yunaninya gitu. Yesus sujud, Abraham sujud, Musa sujud, Daud sujud, Ezra sujud, Yesus sujud, Nabi Muhammad sujud. Nah, makanya umat Islam juga sujud sampai sekarang. Makanya saya bilang ajaran yang lurus tegak lurus itu mengesahkan Tuhan, ritualnya tetap sama gitu. Dari dulu ritualnya tetap sama. Ritualnya tetap sama di bawah para nabi itu. Gak ada yang beda. Gak ada para nabi itu bang menyuruh kita untuk jingkrak-jingkrak, joget-joget, joget-joget tuh gak ada. Gitu, nggak ada. Jadi seperti itu bang, sedikit penyampaian dari saya. Ya, nanti mungkin abang tolong dipelajari yang saya kasih sama anda kan sudah anda catat. Iya, iya. Atau anda perlu videonya nanti silahkan ke YouTube saya aja gitu. Di YouTube saya cari di profil saya tuh, profil saya ada nanti link. Ini kayak gini ya teman-teman. Nih mungkin saya contohin sedikit juga nih. Di profil saya tuh kayak gini bang. Jangan abang tahu juga. Saya buka dulu bentar ya bang ya, jangan turun dulu. Nih bang. Nah nih, anda klik ini nanti profil saya, akun yang live ini. Nih klik link ini nih, https link Yayasan Iman BJB nih. Kayak di situ nanti akan muncul kayak gini bang. Ya. Nah muncul kayak gini. Ada YouTube saya. Nih YouTube saya 2. Lihat aja YouTube saya nih. Klik aja di situ. Nih YouTube. Buka tautan ini di browser. Saya nggak pakai browser sih ya. Tunggu. Tuh YouTube, TikTok ada. Semua WhatsApp saya ada. IG ada juga. Semua direkam bang. Jadi di YouTube album Yusuf PI dia. Kita ini rekamannya nih. Sabar ya. Sabar. Kalau anda mau mengulang video kita gitu. Bentar bang ya. Nah ini bang. Album Yusuf PI. Tentara Romawi masuk surga atau neraka. Nah ini gambarnya kayak gitu. Nah tuh ada kan. Jadi anda bisa ulang videonya di situ. Nanti anda ambil dan anda pelajari bang ya. Ya kasih. Oke. Sama-sama bang Rival ya. Salam kenal dari saya. Semoga anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi bang mau ditanyakan atau mau dipelajari dulu, nanti silakan naik kembali kalau ada pertanyaannya. Masih banyak yang ngantri deh. Baik. Oke, selamat malam bang. Selamat istirahat. Ya. Ada. Udah setengah 12 teman-teman.
Saya udah rada ngantuk juga saya. Iya teman-teman, kenapa kak saya ngantuk gitu? Aduh, ngantuk saya. Satu lagi ya, rehat satu lagi. Ya, ngantuk saya sebenarnya. Eh, gas, lanjut besok aja ya. Ya istirahat dah, mata saya merah banget masalahnya udah. Ngantuk saya. Ah, di Rumbang Juma tuh ada yang syahadat katanya. Teman-teman yang di YouTube, yang di Facebook. Ya, ada yang syahadat. Ya tadi teman-teman nanti buka profil saya ya, buka profil saya, klik link tadi, itu jejaring media sosial saya semua ada situ dari TikTok, YouTube saya semuanya, IG saya, terus beranda Yayasan Iman juga ada di situ. Ya, silakan Anda pelajari dan ikuti semua gitu. Ya, terus juga Facebook juga ada. Facebook saya di situ. Linknya di situ semua. Nanti saya letakkan juga linknya itu di YouTube dan di Facebook nanti insya Allah gitu ya. Ya teman-teman semuanya, sepertinya mata saya udah nggak tahan lagi teman-teman. Udah ngantuk. Ini matanya udah jadi mata panda juga saya nih. Ya, iya teman-teman.